Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing pada ibadah Minggu Prapaskah 3 ini terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1-2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita dari Roma pasal 2 ayat 4-6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Adanya ku berharap
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Kita rendahkan diri kita akui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya secara pribadi, serta memohon pengampunan darinya. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, jemaat-Mu telah datang secara pribadi di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari segala keterbatasan, kelemahan, kejahatan, dan semua perbuatan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyelidiki hati kehidupan kami, berkenan mengampuni segala dosa dan juga kesalahan kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang membebaskan kami dari segala lumpur dosa melalui karya Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, tidak menyia-nyiakan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan semua pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 13-16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persatuan pada salib itu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Yesus Kristus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu ini, kita bersama-sama terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu di kesempatan di minggu hari ini, di minggu Prapaskah yang ketiga ini. Kami boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur di kesempatan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami akan kembali untuk membaca, mendengar dan juga merenungkan pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan juga penyertaan Tuhan, kiranya boleh menuntun dan juga memimpin kami di kesempatan ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, tolonglah kami, sertailah kami, dan berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan memenuhi hati kita semua dimanapun saat ini kita berada. Puji Tuhan. Minggu ini, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, tema pemberitaan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan adalah tentang menjadi gereja yang sejati. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang tema kita ini, mari terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia di dalam kehidupannya. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ulangi, tema untuk pemberitaan firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang ketiga ini adalah tentang menjadi gereja yang sejati. Pertama-tama Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berbicara tentang kata gereja, seringkali yang cenderung kita mengerti gereja itu adalah hanya sebuah gedung atau bangunan tempat untuk orang-orang beribadah, atau hanya sebuah organisasi kerohanian
di mana yang ada di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan kerohanian. Benarkah itu yang dimaksud dengan kata gereja itu? Jika gereja itu hanyalah sebuah gedung atau bangunan tempat untuk orang-orang beribadah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang karena keadaan tertentu tidak bisa beribadah di sebuah gedung atau bangunan yang dikhususkan tersebut? Seperti banyak yang sedang dialami oleh umat Tuhan di masa pandemi seperti masa-masa sekarang ini. Apakah mereka bukan bagian dari gereja karena mereka tidak beribadah di dalam gedung gereja? Pasti kita tidak akan berkata demikian. Kita akan berkata, sekalipun mereka tidak beribadah di gedung gereja, tapi mereka adalah bagian dari gereja dan gereja itu sendiri. Karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan kata gereja di sini, ini bukan tentang semata-mata sebuah gedung gereja, tetapi lebih kepada gereja dalam pengertian tubuh Kristus, yaitu kata gereja dari istilah eklesia, kata ek yang artinya keluar, dan kata kaleo yang artinya memanggil. Jadi gereja dari istilah eklesia di sini artinya adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap dan penuh dengan dosa ini, untuk kembali menjadi milik Allah di dalam satu kesatuan persekutuan tubuh Kristus. Kita bisa melihat tentang hal ini di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Dalam ayat ini firman Tuhan berkata, "Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu." Jadi sekali lagi di sini, dari ayat ini dijelaskan bahwa gereja itu bukan gedung atau bangunan tempat beribadah. Gereja itu juga bukanlah kelompok manusia atau kumpulan orang yang berdiri atas inisiatif dirinya sendiri. Dari ayat di Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23 ini disebutkan dan dijelaskan bahwa Kristus adalah kepala, Kristus adalah yang memanggil. Maka gereja berasal dari Kristus sendiri. Artinya Kristuslah yang dengan perantaraan firman dan roh mengumpulkan baginya orang-orang itu menjadi satu tubuh dengan dirinya. Gereja digambarkan seperti tubuh yang memiliki kepala. Tubuh itu adalah jemaat dan Yesus adalah kepala bagi tubuh tersebut. Jadi artinya gereja menurut konsep Alkitab itu adalah lebih menunjuk kepada kumpulan orang-orang percaya yang telah dipanggil atau yang telah terpanggil oleh firman dan roh Kristus sendiri, yang supaya mereka menjadikan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan mereka. Itulah yang dimaksud dengan gereja. Sampai di sini saya harap kita semua mengerti ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa yang penting tentang apa yang dimaksud dengan gereja itu bukanlah tempat atau gedungnya, melainkan orang-orangnya yang sudah sungguh-sungguh terpanggil menjadi milik Kristus. Itulah yang penting yang dimaksud dengan gereja itu. Jadi, gedung atau bangunan gereja dan bahkan sebuah organisasi kerohanian yang kelihatan baik, rapi, dan bahkan berkembang dengan segala kegiatan-kegiatan kerohanian yang berlimpah di dalamnya, itu tidaklah lebih penting di hadapan Tuhan. Artinya bukan menjadi prioritas perhatian Tuhan, yang lebih daripada perhatian Tuhan kepada orang-orang yang ada atau manusia-manusia yang ada di dalamnya. Karena gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya. Ini yang pertama yang perlu kita mengerti tentang tema menjadi gereja yang sejati ini, yaitu yang harus menjadi prioritas dari gereja yang sejati itu adalah kepada orang-orangnya atau manusianya, bukan gedungnya atau organisasinya. Sampai di sini jelas ya, gereja itu bukan gedung atau organisasi, tetapi orang-orang percaya itu sendiri, yaitu kita. Itulah yang dimaksud dengan gereja, dan itulah yang harus menjadi prioritas perhatian kita
Sekali lagi, bukan gedungnya atau organisasinya, tetapi manusianya. Inilah yang pertama yang menjadi perhatian kita tentang menjadi gereja yang sejati itu. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua yang akan kita lihat dan sama-sama belajar dari bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22 bacaan kita di minggu ini, yaitu apa yang menjadi ciri khas atau prinsip dari gereja yang sejati itu menurut pemandangan dari Tuhan Yesus sendiri. Yaitu memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Bukan aktivitas atau rutinitas atau persembahan-persembahan kita yang penting di mata Tuhan, tapi sikap hati kita yang kasih dan hormat kepada Tuhan. Itulah yang penting bagi Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percuma kita aktif, percuma kita giat, percuma kita rutin dan rajin dalam beribadah. Seperti misalnya di mana ada persekutuan kita ikut, ibadah minggu kita ikuti, persekutuan-persekutuan yang ada kita ikuti, acara-acara rohani seperti retreat dan sebagainya kita ikuti, dan seterusnya semua kita ikuti. Percuma kita memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan, tetapi sebenarnya hati kita tidak pernah benar-benar mengasihi dan menghormati Tuhan. Apa yang dimaksud di sini? Di mana kita tidak menghormati Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus sampai marah besar terhadap kegiatan-kegiatan yang ada yang didapatinya di bait suci di Yerusalem ini? Padahal bait suci ini adalah pusat ibadah. Di bait suci ini ada banyak kegiatan-kegiatan rohani yang dilakukan oleh orang-orang Israel, umat Tuhan yang ada di Yerusalem pada saat itu. Tetapi mengapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mengapa Tuhan Yesus sampai marah besar terhadap kegiatan-kegiatan yang ada yang didapatinya di bait suci di Yerusalem ini? Sampai-sampai ia mempermalukan orang-orang ini dengan sangat hina dan memalukan sekali. Di sini dikatakan ia mencambuk, mengusir, menghamburkan, dan menjungkir balikan segala yang mereka kerjakan di bait suci ini. Mengapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mengapa sampai Tuhan memperlakukan orang-orang ini dengan sangat hina sekali dan mempermalukan mereka? Mengapa? Jawabannya adalah justru karena segala aktivitas, rutinitas, dan persembahan-persembahan mereka itu bukannya berbuah kebaikan, malah berbuah keburukan. Bukannya membuat diri mereka dan orang-orang yang mencari Tuhan diberkati oleh apa yang mereka kerjakan itu, tetapi justru malah sebaliknya. Apa yang mereka lakukan itu malah jadi batu sandungan, menjadi penghalang, dan bahkan menghasilkan banyak kekacauan yang terjadi di rumah Tuhan tersebut. Seharusnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelataran bait Allah itu adalah untuk tempat beribadah. Bukan untuk umat Israel, tetapi justru untuk orang-orang asing, untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi itu disediakan untuk mereka boleh mencari Tuhan. Tetapi oleh karena tempat itu dipakai untuk menjadi tempat dagang, tempat berjualan, yang sepertinya itu adalah kegiatan yang baik, menyediakan hal-hal yang sifatnya untuk beribadah. Tetapi ternyata hal itu justru malah menjadi batu sandungan, malah menghalangi dan bahkan membuat kekacauan yang terjadi di tempat itu, sehingga orang tidak lagi berkonsentrasi untuk bisa berdoa, tidak bisa berkonsentrasi untuk beribadah. Hal yang seperti ini sangat menyakiti hati Tuhan. Ini adalah suatu hal yang mencemari bait Allah ini, yang harusnya menjadi tempat untuk orang boleh semakin mendekat kepada Tuhan, malah justru membuat orang terganggu dan bahkan tidak bisa mencari Tuhan. Inilah salah satu dari contoh di dalam bacaan kita ini. Ketika kegiatan-kegiatan rohani dan segala yang kita persembahkan, yang kita beri untuk Tuhan, kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat pribadi dan duniawi. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka berjualan, mereka berdagang, ya,
Mereka melakukan hal-hal yang rohani, tapi sebenarnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi mereka memanfaatkan hal-hal rohani untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat pribadi dan juga duniawi. Apalagi pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka seringkali melakukan hal-hal yang menipu. Mereka membuat peraturan-peraturan yang mempersulit orang-orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kegiatan-kegiatan rohani dan segala hal yang kita bawa untuk Tuhan, kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bersifat pribadi dan duniawi. Apakah itu keuntungan-keuntungan finansial, komersial, keuntungan-keuntungan sosial, ya, untuk membuat status sosial kita, untuk mencari kepentingan-kepentingan kita pribadi, keuntungan-keuntungan psikologis, ya, emosi, ya, kita datang mencari Tuhan, ya, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan seterusnya. Artinya kita memanfaatkan pekerjaan Tuhan dan juga kerajaan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan di minggu ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memanfaatkan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan ini, akan ditolak oleh Tuhan. Mereka akan dipermalukan, dan suatu saat Tuhan akan menghukum mereka dan akan mengusir mereka dari rumahnya, dari gerejanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya hal ini menjadi perhatian kita, ya. Ini menjadi perhatian kita yang serius, ya. Bahwa bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita persembahkan, bukan apa yang kita lakukan yang berkaitan dengan hal rohani yang menjadi penting di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana sikap kita. Apakah kita hormat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar mendatangkan kebaikan, benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Tuhan. Jadi inilah yang harusnya menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak memperhatikan hal ini, jadi justru kita apa yang kita lakukan itu, kita lakukan hal-hal rohani tetapi sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bagian firman Tuhan hari ini memperingatkan kita dan menegur kita. Tuhan akan mengusir kita, Tuhan akan membuang kita, Tuhan akan menghukum kita, karena kehidupan kita bukan menjadi berkat, justru menjadi aib bagi kerajaannya. Jadi harusnya bagaimana? Apa yang harusnya kita lakukan supaya kita bisa menjadi gereja yang benar, gereja yang mempermuliakan Tuhan, menjadi gereja yang sejati? Maka sikap seperti yang Tuhan Yesus inilah yang harusnya jadi sikap hidup kita. Yaitu apa? Yaitu sikap hormat kita kepada Tuhan itu harusnya tercermin dalam cinta kita yang besar yang kita berikan sebagai bagi pekerjaan Tuhan, di mana kita melakukan semuanya itu tanpa memikirkan keuntungan bagi diri kita sendiri, tanpa sedikit pun kita berpikir tentang mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Tetapi justru sebaliknya, yang kita lakukan adalah karena cinta kita kepada Tuhan dan karena kesetiaan kita dalam melayani Tuhan, itu membuat kita rela seperti Kristus, yaitu rela memberikan seluruh kehidupan kita bagi mendukung pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita aktif, kita giat, kita melakukan semuanya itu semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita berkorban sampai itu menghanguskan kehidupan kita, kecintaan kita kepada Tuhan dan juga akan pekerjaannya, itu sampai membuat kita kehabisan, ya. Artinya kita rela berkorban seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan dan juga hormat bagi nama Tuhan. Inilah artinya kita sudah menjadi gereja yang sejati, ya, yang telah sama dengan Kristus yang adalah kepada gereja itu sendiri, karena dia sudah memberikan teladan dan dia juga sudah memberikan jejak untuk kita mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja bukanlah gedung, gereja adalah orang, yaitu kita yang adalah tubuh Kristus sendiri.
Dan gereja ada untuk dimana kita boleh melayani, mempermuliakan Tuhan. Gereja ada di dalam segala aktivitas dan juga kegiatannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Gereja hadir, gereja dalam segala aktivitasnya tidak boleh mencari keuntungan pribadi, tetapi gereja ada sebagaimana yang seharusnya. Gereja ada untuk kemuliaan dan juga hormat bagi nama Tuhan. Dengan cara seperti itulah hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita akan membawa kemuliaan bagi kerajaan Allah. Dengan cara seperti itulah kita akan membawa orang-orang untuk semakin mengasihi Tuhan dan juga dekat kepada Tuhan, bukan membuat orang semakin jauh daripada Tuhan. Biarlah kiranya di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh kembali merenungkan tentang panggilan kita. Kita dipanggil dari dunia ini untuk meninggalkan dunia ini, untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari hati kita pun kita bawa sepenuhnya bagi kerajaan Allah. Kita mempersembahkan kehidupan kita sepenuhnya bagi kerajaan Allah, bukan malah kita melakukan apa yang menjadi agenda kita sendiri, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Hal yang seperti ini tidaklah berkenan di hadapan Tuhan, dan yang demikian bukanlah gereja yang sejati. Tetapi gereja yang sejati adalah gereja yang sungguh-sungguh memperhatikan panggilan hidupnya, yaitu menjadikan Kristus kepala, dan juga hidupnya adalah hidup bagi Kristus, yang mempermuliakan Kristus, tidak lagi hidup bagi segala hal yang bersifat duniawi ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat di dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca, dengar, dan juga renungkan di minggu ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini kami diingatkan tentang panggilan kami sebagai gereja Tuhan, yaitu menjadi tubuh Kristus, di mana kami sebagai tubuh bukanlah memuliakan organisasi ataupun juga gedung gereja, tetapi memprioritaskan kehidupan umat, untuk membangun gereja Tuhan. Begitu juga sebagai tubuh Kristus, panggilan kami adalah untuk kami menjadi berkat, untuk membawa kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Bukan aktivitas kami bercampur dengan agenda-agenda duniawi. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan lebih memahami akan panggilan kami. Biarlah kehidupan kami sepenuhnya boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus diperbaharui dari hari ke hari untuk kemuliaan dan juga hormat bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan kehidupan kami di dalam gereja. Biarlah terus nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gereja kami, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati aktivis yang ada di gereja ini, majelis jemaat, pelayan-pelayan yang ada, BP-BP bagian, di dalam kebersamaan. Biarlah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sucikan hati kami ya Tuhan, murnikan kami dari segala motivasi-motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan jadikanlah kami gereja-gereja-Mu yang sejati, yang membawa hormat dan juga kemuliaan yang besar bagi kerajaan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk program gereja di tahun 2021 ini. Biarlah semuanya berorientasi dan juga berfokus kepada prinsip gereja yang sejati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus mendukung pemerintahan, pemimpin yang ada, dan juga bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan yang kiranya terus memberkati bangsa Indonesia ini di tengah-tengah situasi sulit yang sedang terjadi di masa pandemi, dan juga situasi global dunia yang sulit saat ini. Tetap kiranya Tuhan menjaga dan melindungi bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh jajarannya dalam setiap kebijakan, dalam setiap langkah yang mereka kerjakan dan juga lakukan. Biarlah semuanya ada dalam kehendak dan juga rencana Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tidak tahu hal apa yang akan terjadi di depan,
tetapi ke dalam tangan Tuhanlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam pemeliharaan dan juga belas kasihan Tuhan. Doa kami, biarlah semua situasi yang sulit ini akan segera berakhir atas karena anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur jikalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan syukur kami dan juga persembahan persepuluhan kami sebagai rasa syukur kami atas segala berkat dan juga penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Semuanya ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tetapi kami mau mempersembahkannya yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau mempersembahkannya dengan penuh sukacita. Biarlah melalui persembahan kami yang kecil ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini, secara khusus melalui pelayanan di dalam gereja Kristus di mana kami beribadah pada saat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang mengelola keuangan, Tuhan memberkati setiap segala sesuatu yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, biar Tuhan buat berhasil, bahkan dalam kehidupan mereka,
mereka boleh mempersembahkan yang terbaik, hidup mereka boleh persembahkan kepada Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.